Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari luangkan waktu tenang kita merenungkan firman Tuhan sebelum waktu sibuk kita dimulai hari ini. Namun sebelum kita berenung, mari terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Amin. Renungan harian HKBP Sutoyo Sabtu 27 Februari 2021 tertulis di Mazmur 37 ayat 37. Demikian dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, saya matahon nalidangi jalabereng natigori, Aisai hadamiyo do ujung nihalak sisongoni. Demikian firman Tuhan. Manusia membutuhkan rasa aman, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, baik di dunia ini maupun di balik daripada kematiannya kelak. Berbagai upaya dilakukannya untuk mendapatkan rasa aman itu. Bekerja, belajar, berlelah-lelah sepanjang waktu, bahkan hidup agamawisnya pun bermotivasikan untuk memperoleh jaminan kenyamanan setelah kematiannya. Tetapi apakah yang dapat menjadi jaminan yang pasti dan yang menjadi jaminan yang tidak akan berubah bagi kita? Daud dalam Mazmur ini mengungkapkan rahasia masa depan orang benar yang menjadi jaminan masa depan yang cerah, yaitu hidup dengan tulus, jujur, dan menyukai damai sejahtera. Yang artinya hidup sebagai orang yang tulus, bisa kita baca tadi di ayat 37a. Tulus ini adalah tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang terlihat di luarnya. Ia tidak memiliki kepalsuan dan tidak munafik. Orang seperti ini akan memiliki hidup yang luar biasa. Dia tidak akan neko-neko dan selalu apa adanya. Tulus berarti sikap yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Seseorang akan dianggap mempunyai sikap tulus jika ia mengerjakan kebaikan bagi sesama tanpa ada imbalan atau sesuatu yang diharapkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang tidak tulus akan selalu mengutamakan kepentingannya sendiri. Kepentingan pribadi yang kuat akan menjadikan seorang itu egois dan ingin menang sendiri. Keegoisan akan menabrak banyak hal dalam prinsip kemanusiawian, termaksud tidak menghormati kepentingan umum sekalipun. Yang kedua, hidup dengan jujur. Ayat 37b. Jujur berarti berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Orang yang jujur tidak mungkin berbohong, karena kebohongan adalah dosa bagi orang yang jujur. Orang yang jujur tidak mungkin mengambil apa yang bukan menjadi haknya, karena itu adalah sesuatu hal yang salah dalam pandangan orang jujur. Orang jujur berkata ya jika ya, dan berkata tidak jika tidak. Kita bisa baca di Matius 5 ayat 37. Kejujuran adalah keselarasan antara hati manusianya, hati rohaninya, perkataan, dan perbuatannya. Hoax adalah salah satu bentuk ketidakjujuran yang bisa mendatangkan kebencian dan perpecahan di antara sesama. Sifatnya yang mengadu domba akan mendorong orang untuk membenci sesamanya. Maka, sebagai orang yang percaya, mari hindari dan terlebih jangan menjadi sumber hoax itu sendiri. Yang ketiga, hidup sebagai orang yang suka damai. Ditulis di ayat 37c. Suka damai berarti tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Damai itu adalah ciri khas surgawi. Oleh karena itu firman Tuhan dalam ayat ini dan di firman yang lainnya pun berkata, agar sedapat mungkin
kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Perdamaian memungkinkan manusia untuk mengikat kita di dalam kualitas hidup kita dalam segala bidang. Perdamaian yang terjadi baik di dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat akan membuat semua orang bisa melakukan hal-hal yang positif dan yang berguna. Perdamaian memungkinkan orang-orang bisa saling bekerja sama, mengatasi segala kesulitan untuk menciptakan hubungan manusia yang saling menguntungkan, adil, dan sejahtera. Namun, perdamaian tidak bisa terjadi begitu saja. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya, dan diperlukan kerjasama antara berbagai pihak. Apalagi setiap manusia mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Diperlukan sebuah visi yang jelas untuk menyamakan visi tersebut dan berjalan bersama dalam perbedaan-perbedaannya. Rahasia jaminan yang teguh ini hanya ditemukan dalam relasi orang benar dengan Tuhan. Relasi ini dapat terpelihara melalui dengan cara menjauhkan segala hal yang jahat dan melakukan segala hal yang baik di hadapan Tuhan, serta menantikan Tuhan di dalam mengikut jalan-jalannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang empunya masa depan. Ia ingin agar setiap umatnya mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang tulus, jujur, dan suka damai, supaya masa depan kita cerah dan hanya ada di dalam Tuhan. Jadi satu-satunya cara agar masa depan cerah kita ada bagi kita adalah dengan hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan yang ada hanyalah masa depan yang suram bahkan gelap. Hiduplah bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyerahkan masa depan dan masa tua kami kepadamu, baik di dunia ini maupun kelak setelah waktu kami berakhir dari dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk hidup selalu membangun relasi kami denganmu, dan mampukan kami hidup dengan tulus, jujur, dan menyukai kedamaian. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat menjalani kesibukan Anda hari ini. Apapun yang Anda lakukan dan kerjakan, perbuatlah itu dalam Tuhan Yesus Kristus.